pelajaran selesai kita tetap semangat ya. Nah baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan bisa dipimpin untuk doa terlebih dahulu. Berdoa baik. Cukup. Oke, terima kasih Mas Arman sudah memimpin doa. Oke baik, sebelum dimulai Ibu juga akan mengecek presensi ya. Oke, Armanda Irawan, Hadir, Bu. Dwi Gilang, Hadir. Ilham Aditya, Kun Faiza, hadir. Muhammad Anarda, Hadir. Nur Aini, izin ya. Oke, Nur Safira Nikasari, Sri Ayu, hadir Bu. Tafani, Hadir Bu. oke, jadi yang izin hanya satu orang saja. Oke, baik. Nah, oke, silahkan sekarang kita fokus ke depan ya, karena kita akan mempelajari kelanjutan dari mata pelajaran kita. Oke, sebentar. Ini spidolnya Ibu siapkan terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, sekarang kita bisa lihat di PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan di sana. Kira-kira kita akan belajar apa pada pagi hari ini? Perhitungan termokimia. Ya, berdasarkan. Oke, jadi kita akan mempelajari bagaimana sih menghitung entalpi reaksi gitu ya, berdasarkan entalpi pembentukan dan energi ikatan. Nah, sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran. Oke, di tujuan pembelajaran silakan Mas Arda bisa dibacakan untuk nomor 1. 1. Siswa dapat menghitung Ya. entalpi reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan. Oke, jadi kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung entalpi reaksi berdasarkan data entalpi pembentukan. Oke, berdasarkan data entalpi pembentukan. Untuk yang kedua, sekalian Mas Arda. Siswa dapat menghitung entalpi reaksi berdasarkan data energi ikatan. Oke, yang kedua itu berdasarkan data energi ikatan ya. Oke, jadi ini adalah dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita akan capai nih di tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu bagaimanakah caranya kita menghitung entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar. Oke. Nah, kita masuk di entalpi pembentukan standar terlebih dahulu ya. Entalpi pembentukan standar. Oke, biasanya seperti yang pernah kita pelajari ya di materi sebelumnya, bahwa entalpi pembentukan standar itu disimbolkan dengan delta HF, di mana F-nya itu adalah dari bahasa Inggris gitu ya, yaitu yang bermakna formation atau pembentukan. Kemudian sekarang pengertiannya, nah silakan pengertiannya bisa dibacakan oleh Mas Gilang. Entalpi pembentukan standar adalah perhitungan entalpi berdasarkan selisih entalpi pembentukan antara produk dan reaktan. Selisih entalpi pembentukan antara produk dan reaktan. Antara produk dan reaktan ya. Oke, ini ya. Nah, ini dia makna dari menghitung entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar. Jadi kita harus mencari selisih entalpi pembentukan antara produk dan reaktannya seperti itu. Nah, kemudian ada nih informasi yang harus kita ketahui juga tentang entalpi pembentukan standar. Jadi, berdasarkan kesepakatan internasional, entalpi pembentukan standar unsur-unsur dalam bentuk dan wujud yang paling stabil pada kondisi ruangan standar atau RTP itu bernilai 0. Maksudnya, seperti yang kita telah pelajari nih di materi sebelumnya, kita mengenal yang namanya unsur bebas. Nah, unsur bebas itu ada dua jenis ya. Di situ ada tunggal dan berikatan dengan sejenis. Jadi di sini ada unsur bebas
yang mana dia tersusun atas yang tunggal dengan yang berikatan dengan sejenis. Nah, atau di materi sebelumnya kita juga menyebut kalau untuk yang unsur bebas tunggal itu sebagai unsur yang monoatomik. Kemudian kalau untuk yang berikatan dengan sejenis itu yang diatomik. Nah, kayak gitu. Nah, untuk di situ Ibu sudah melampirkannya di situ untuk unsur bebas yang tunggal itu apa aja bisa disebutkan bersama-sama? Ya, betul. Terus ya, CA dan juga ada lagi dan banyak lainnya gitu ya. Oke, kalau untuk yang berikatan dengan sejenis kira-kira di situ ada apa aja bisa disebutkan? Dua. Ya. Dua. Kemudian oke, dan banyak lagi gitu ya. Nanti bisa dibaca kembali kalau teman-teman mau belajar lagi. Oke, nah itu adalah unsur-unsur bebas. Jadi pada entalpi pembentukan standar ini unsur bebas akan memiliki nilai entalpi sebesar 0 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana cara menghitung entalpi reaksinya? Nah, ini ada rumus atau ada keterangan yang harus kita hafalkan. Jadi untuk mencari entalpi reaksi di sini kita harus mengurangkan jumlah dari entalpi pembentukan standar pada ruas produk. Kita kurangkan dengan jumlah entalpi pembentukan pada ruas reaktan. Nah, biasanya kalau misal kita ngomongin produk dan reaktan, produk itu biasanya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Kanan ya. Jadi kita bisa menuliskan juga untuk mengingat gitu. Di sini kanan. Kemudian di sini karena reaktan biasanya ada di kiri. Nah, ini ya, ini yang harus diingat untuk mengerjakan atau untuk mencari entalpi reaksi apabila diketahui data entalpi pembentukan standarnya. Kemudian bagaimana Bu penerapannya? Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Sini ya. Sini contoh soalnya. Oke, contoh soalnya. Di situ diketahui ada entalpi pembentukan standar. Itu ada apa saja di situ? C3H8, kemudian CO2 dan H2O. Kemudian di situ dituliskan juga ada reaksinya gitu ya. Oke, di situ ada reaksi C3H8 kemudian bertemu dengan apa? 5O2 kemudian menjadi menghasilkan 3CO2 dan 4H2O. Oke. Nah, kemudian sekarang kita harus mencari berapakah entalpi reaksi dari reaksi yang sudah tertera di sini. Bagaimana caranya? Nah, karena kita lihat ya di sini kita harus melihat manakah yang termasuk ruas kanan dan juga ruas kiri. Jadi sekarang kita bagi dua terlebih dahulu untuk menyelesaikannya. Di sini berarti di sini adalah ruas reaktan atau ruas kiri. Nah, di sini bisa disebutkan coba. Di situ ada apa saja di sini? Pertama ada C3H8. Nah, kemudian kita lihat di situ datanya untuk C3H8 itu berapa? Entalpi ya negatif 104 kJ per mol. Kemudian di sini ada O2 gitu ya. Ada O2 dikali 5. Dari mana 5? Ya, koefisiennya. Nah, sekarang kita lihat lagi loh. Ternyata di situ nilai entalpi pembentukan standar gas oksigen tidak dicantumkan. Kira-kira kenapa tidak dicantumkan? Ya, betul, karena oksigen atau gas oksigen itu adalah unsur bebas, sehingga nilai entalpinya adalah 0. Jadi semisal tidak kita hitung pun tidak akan mempengaruhi gitu ya. Jika hasilnya 0. Kemudian kita jumlahkan. Berarti di ruas kiri ada negatif 104. Oke, betul. Nah, sekarang kita pindah ke ruas kanan. Di ruas kanan di sini ada apa saja? CO2 kita kalikan berapa ini? Ada 3 ya, koefisiennya ada 3. Nah, di situ CO2 ada berapa untuk entalpi reaksinya? 394. Oke, di sini kilojoule per mol ya, tapi untuk karena tak nggak cukup jadi kayaknya
sini ada negatif 394, kita kalikan 3. Hasilnya adalah negatif 1182. Oke, ini di sini kilojoule per mol. Kemudian di sini ada 4H2O gitu ya. Kemudian kita tulis berarti H2O kita kalikan 4. Oke, di sini H2O berapa itu? Negatif. Oke, jangan lupa ya ini negatif 286. Kita kalikan 4. Nah, di situ berarti hasilnya adalah 44. Ya, betul. Negatif 1144 kilojoule per mol. Nah, kemudian antara CO2 dan H2O kita jumlahkan untuk mencari totalnya. Jadi negatif 1182 kita jumlahkan dengan negatif 1144 sehingga hasilnya adalah negatif 2326 kilojoule per mol. Nah, oke. Di sini kita sudah tahu sekarang ruas kiri sudah kita ketahui, ruas kanan sudah kita ketahui. Sekarang kita kembali lagi di rumus ini. Nah, di rumus ini kita harus mengurangi jumlah entalpi pembentukan standar yang kanan, kita kurangkan dengan yang kiri. Jadi kita langsung masukkan ke rumusnya tadi. Berarti untuk entalpi reaksi kita masukkan di sini kanan, kita kurangi dengan yang kiri. Untuk yang kanan berapa itu? Negatif 220. Oke, untuk yang kanan, untuk yang kiri 104 ya, 104 kilojoule per mol. Oke, jadi dari sini kita mendapatkan entalpi reaksinya adalah sebesar negatif 22. nah, ini ya, negatif 22 kilojoule per mol. Ini adalah jawabannya. Oke. Sampai di sini terlebih dahulu apakah ada yang ditanyakan untuk soal ini? Belum ya. Kalau belum kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jadi contoh soalnya ada 2 ya. Ini contoh soal yang kedua. Oke, di situ sekarang kita juga disediakan juga ada data entalpi pembentukan standarnya. Namun bedanya di sini diketahui apa lagi kira-kira? Bedanya ya ada gramnya, kemudian ada MR-nya gitu ya. Jadi ada keterangan-keterangan lain yang harus kita hitung atau kita libatkan dalam perhitungan nantinya. Nah, namun di tahap awal kita juga tetap harus merumuskan terlebih dahulu manakah ruas kiri dan manakah ruas kanannya. Oke, jadi sekarang kita tulis dulu persamaannya di situ. Bisa dibantu disebutkan pH4 Ya. menjadi CO2 plus 2H2O. Nah, seperti ini ya, ini betul ya, CO2 dan 2H2O. Oke, kita bagi terlebih dahulu untuk mengetahui manakah berapakah jumlah di ruas kiri atau reaktan dan di ruas kanan atau ruas produk. Oke, kita fokus ke kiri terlebih dahulu. Di kiri ada apa saja? CH4 gitu ya. CH4-nya berapa ini? Minus 80. Oke. Perlu kita kalikan berapa tidak? Tidak ya, karena hanya ada 1. Oke, bagus. Kemudian tadi oksigen, kita menemui oksigen sama dengan 0. Jadi tidak perlu kita tulis ya. Jadi cukup di ruas kiri hanya ada negatif 80 kilojoule per mol. Kemudian kita pindah ke ruas kanan. Di situ ada CO2. Berapa untuk CO2? Negatif 394 kilojoule per mol. Perlu kita kalikan berapa atau tidak? Oke, karena dia koefisiennya hanya 1. Oke. Kemudian di sini ada 2H2O. H2O-nya kita kalikan 2 berarti untuk H2O-nya berapa? Negatif 285 kilojoule per mol. Kita kalikan 2 sama dengan negatif 570 kilojoule per mol. Nah, kemudian antara negatif 394 kilojoule per mol kita jumlahkan dengan milik H2O yang sudah kita kalikan 2. Jadi di sini ya, Ibu tulis di sini 394. Kita jumlahkan 960. negatif 960. negatif
kilojul per. Oke, sekarang kita sudah tahu di sini ruas kiri sudah kita ketahui, ruas kanan sudah kita ketahui. Maka langkah selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. Betul sekali. Mana ya? Oke, kita masukkan ke rumusnya. Jadi untuk mencari entalpi reaksi sama dengan apa ini? Ruas kanan ya, atau ruas produk gitu ya. Kita kurangi dengan ruas kiri. Nah, berapa di ruas kanan? Negatif 924. Oke, kilojul per mol. Kita kurangi dengan Negatif 80. oke, maka hasilnya adalah Negatif 884. ya negatif 884. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya. Tadi kita sudah tahu di situ ada gramnya, kemudian ada mr-nya. Maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencari mol terlebih dahulu. Oke, betul. Sekarang kita cari molnya terlebih dahulu. Oke, di sini ya. Untuk mencari molnya, di sini mol itu apa? Mol udaranya? Ya, Masa. massa. Kita bagi dengan ml. Massanya berapa? 8 gram. 8 gram kita bagi dengan 16. Oke, 8 gram kita bagi dengan 16, maka hasilnya adalah ya 0,5 gitu ya, 0,5 mol. Oke. Nah, kemudian karena sudah kita ketahui molnya, maka kita kalikan dengan entalpi reaksinya yang sudah tadi diketahui. Tadi berapa di situ? Negatif 884. kilojul per mol. Kita kalikan dengan 0,5 mol. Maka di sini molnya bisa dicoret ya. Molnya dicoret, maka hasilnya adalah Negatif 2 kilojul. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Wah, ini adalah energi ikatan. Oke, sampai di sini kita lanjutkan terlebih dahulu ya, karena belum ada yang ingin ditanyakan. Di sini adalah energi ikatan. Jadi ya, untuk yang pertama ini kita sudah mempelajari tentang entalpi pembentukan standar, dan yang kedua kita akan mempelajari tentang energi ikatan. Apakah energi ikatan itu? Sekarang kita lihat bersama. Oke, bisa dibacakan. Silahkan Mbak Mita. Energi ikatan itu apa? Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Oke, energi untuk memutus satu mol ikatan. Oke, seperti ini ya. Nah, bagaimana bentuk ikatannya? Kemudian bagaimana cara untuk menghitung entalpi reaksinya? Ini kita bisa lihat bersama. Ternyata rumus dari untuk mencari atau untuk menghitung entalpi reaksi dengan energi ikatan itu berkebalikan ya. Jadi kalau misal tadi di entalpi pembentukan standar itu ruas kanan kita kurangkan dengan ruas kiri, kalau di energi ikatan kita menemukan bahwa ternyata untuk mencari entalpi reaksi itu dengan mengurangkan jumlah energi yang ada pada ruas reaktan, kita kurangkan dengan jumlah energi di ruas produk, atau lebih mudahnya kita bisa tuliskan antara kita kurangkan ruas kiri kita kurangkan dengan ruas kanan. Nah, seperti ini. Ini bisa dikasih di bawah ya di catatannya. Oke, kemudian bagaimanakah contohnya Bu gitu ya. Nah, sebelum kita masuk di contoh, ini Bu lampirkan di sini ada data energi ikat. Jadi di sini biasanya ini adalah contoh-contoh data energi ikat yang biasanya ada di soal. Tapi teman-teman, anak-anak semuanya tidak perlu untuk menghafal ya. Jadi nanti biasanya di soal akan disediakan datanya. Jadi tidak perlu dihafal sebanyak ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Di contoh soal ini kita akan bertemu dengan banyak ikatan. Oke, di situ sudah disediakan bahwa
HCl seperti itu ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah kita harus mencari entalpi reaksi dari reaksi yang telah dicantumkan di soal. Di situ ada apa kira-kira? Ada reaksi apa? Ya. CH4 plus Cl2 kemudian menjadi CH3Cl dan plus HCl. Nah, kemudian bagaimana Bu ini untuk menyelesaikannya? Nah, caranya kita harus melihat kira-kira suatu CH4, suatu Cl2, suatu CH3Cl atau suatu HCl itu tersusun atas ikatan apa saja. Sekarang kita mulai dulu dari CH4. Nah, sebelum kita mulai, nah ini ya bisa dilihat ya. Di situ ada kotak biru tua yang sudah Ibu tuliskan di situ. Nah, di situ biasanya kita bisa dilihat bersama ya. Di situ ada tangan C itu sama dengan 4. Kemudian tangan N dan P itu sama dengan 3. Kemudian tangan S dan O itu sama dengan 2. Dan tangan H, F, C, L, B itu sama dengan 1. Itu maksudnya apa? Sekarang kita coba bersama-sama kembali ke materi yang sudah lumayan lama terkubur ya. Nah, itu kalau semisal kita ingat bersama, karbon untuk mencapai kestabilnya dia memiliki elektron valensinya berapa? 4 ya. Jadi dia membutuhkan berapa lagi untuk stabil? 4. Nah, seperti itu. Jadi semisal C kita lihat ya, kita mengingat lagi, C itu di struktur Lewisnya kan dia memiliki 4 dot ya, seperti ini. Masih ingat? Nah, maka dia membutuhkan 4 lagi kan untuk stabil. Nah, maka dari itu dot atau titik dari struktur Lewis ini kita anggap apabila kita membentuk energi ikatan, kita anggap sebagai tangannya. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Masih ingat kan? Oke, kalau masih ingat sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Karena di sini tadi kita mulai dari CH4 terlebih dahulu. CH4 itu terdiri dari unsur apa saja? C dan H. Sekarang kita bandingkan antara C dan H. Siapakah yang memiliki tangan paling banyak? C. Ada berapa tangan di C? 4 ya. Maka kita tulis 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini kita lihat ternyata C berpasangan dengan 4 hidrogen seperti itu. Berarti pas ya kalau semisal kita masukkan atau kita ikatkan. Kita tulis di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah ya, tidak ada unsur-unsur lainnya. Sekarang kita cocokkan di sini. C betul, ada 4 tangan sudah betul. Kemudian setiap hidrogennya sudah memiliki 1 tangan. Sudah ya, karena ini 1 tangan. Oke, karena sudah, sekarang kita masuk ke Cl2. Bisa dilihat di kotaknya itu, Cl itu memiliki berapa tangan? 1. Berarti karena sama-sama Cl, mereka berikatannya bisa seperti ini. Oke, sekarang kita lihat di CH3Cl. Ada unsur apa aja di CH3Cl? Oke, bagus. CH dan Cl. Kemudian antara CH dan Cl, manakah yang memiliki tangan paling banyak? C. Berapa tangannya? 4. Kita tulis C beserta 4 tangannya. Nah, ini masih kosong, maka kita harus carikan jodohnya ya. Nah, sekarang kita carikan jodohnya. Di sini C berikatan dengan apa saja? 3 hidrogen. Kita masukkan di sini 1, 2, 3. Oh, ternyata masih kosong 1. Masih butuh 1 jodoh lagi karena dia punya 4. Nah, maka kita masukkan apa lagi di sini untuk Cl. Oke, sudah lengkap? Sudah. Sekarang kita cek lagi apakah betul jodohnya ya. Untuk karbon di sini ada berapa tangan? 4. Sudah sesuai dengan yang Ibu tuliskan? Sudah. Oke, untuk hidrogennya di sini masing-masing hidrogennya Satu. punya berapa? Sudah cocok? Cocok. Untuk Cl-nya? Cocok. Oke, sudah cocok ya untuk Cl-nya karena Cl juga memiliki 1 tangan. Oke, sekarang kita masuk ke HCl. HCl kira-kira H itu memiliki tangan berapa? 1. Cl memiliki tangan berapa? 1. Maka dia sudah berikatan dengan 1 tangan saja. Oke, sampai di sini belum selesai. Kita harus mengidentifikasi lagi berapakah jumlah ikatan yang ada di dalam suatu senyawa. Kita mulai dari CH terlebih dahulu. Di sini ada ikatan C dan H. Ada berapa ikatan C dan H? 4. Kita hitung bersama ya. Jadi di
4. Jadi di sini kita bisa tulis ada 4 kali ikatan CH. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk di sini karena memang hanya ada satu, hanya CL saja. Kemudian untuk di sebelah atau di ruas produk, di situ kita bisa melihat CH3Cl. Di situ ada ikatan CH tidak? Ada ya. Berapa ikatan CH? Kita hitung bersama ya untuk membuktikan. Di sini ada 1, kemudian 2, kemudian di sini 3. Berarti ada 3 kali ikatan C. Oke, sebentar. Salah sedikit. Ada 3 kali ikatan CH. Ada 3 kali ikatan CH. Kemudian di situ ada ikatan apa lagi? CCl. Di manakah CCl berada? Nah, ini ya. CCl di sini. Kita tulis berarti di situ ada ikatan CCl. Kemudian di sini ada apa? Selain itu apa? Ada apa lagi? HCl ya. Kita tulis di sini ada HCl gitu. Nah, kemudian sekarang kita lihat dulu tadi ya di rumus yang telah Ibu tulis di bawahnya. Ini ada keterangan. Pada penentuan entalpi reaksi dengan energi ikatan yang sama antara reaksi dan produk itu dapat saling meniadakan. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, kita lihat di antara ruas produk dan reaktan apakah ada ikatan yang sama? Ada. Mana yang sama kira-kira? Oke, CH sama ya. Jadi ini bisa saling meniadakan. Jadi semisal kita tiadakan ya kita eliminasi. Di sini 3 kali CH-nya habis dan di sini tinggal 1 CH saja. Seperti itu. Paham? Oke, sekarang kita masuk, kita hitung. Kita masukkan data energi ikatnya. Sebentar. CL. Oke, kita hitung di sini. Ini di ruas, berarti ruas kiri ya ini. Di ruas kiri, kemudian di sini ruas kanan. Oke, di situ kita masukkan bersama-sama. Untuk CH berapa energinya? 415. Untuk CL? CL maksudnya? 242,6 kilojoule. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya adalah 6,6 ya. 6,7,6 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Tadi karena CH-nya sudah habis, maka tidak perlu kita hitung lagi. Kita fokus ke CCl. CCl berapa? 328 kilojoule. Kemudian untuk HCl 431 kilojoule. Nah, kemudian kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 759 kilojoule. Oke, kanan kiri sudah siap semua. Maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke rumusnya. Jadi di sini delta H-nya untuk mencari entalpi reaksinya kita kurangkan antara jumlah energi di kiri dengan yang kanan. Atau kiri itu apa maksudnya? Reaktan ya, kanan adalah produk. Oke, untuk yang kiri ada berapa di situ? 657 ya. 6 kilojoule. Kita kurangkan dengan Oke, maka hasilnya adalah hasilnya berapa, Dok? Negatif 101,4 ya. Oke. Negatif 101,4 kilojoule. Nah, seperti ini untuk energi ikat. Silakan. Yang belum paham bisa ditanyakan. Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham maka Ibu akan lanjutkan loh ini dengan latihan soal. Oke, silakan. Jadi di sini Ibu hanya akan menyediakan 2 latihan soal saja. Tapi harapannya semua siswa bisa mengerjakan ya secara berkelompok. Ya, jadi silakan ini untuk range-nya Mas Arda, Mas Gilang, Mbak Mita dan juga Tafani bisa saling berkelompok untuk mengerjakan soal nomor 1. Kemudian untuk Mas Ilham, Mas Arman, Mbak Faiz dan juga Mbak Ayu bisa mengerjakan soal nomor 2. Kemudian nanti untuk yang maju ke depan hanya perwakilan saja ya. Oke, silakan bisa dikerjakan. Waktunya sekitar 5-8 menit saja ya. Siap, Bu. Kalau semisal masih ada yang belum dipahami bisa ditanyakan.
Kasih dulu. Mbak Faiz bisa. Ini lagi mau. Kalau ada yang kesulitan bisa bertanya ya. Ada nomor berapa tadi? Nomor 1, 2, nomor 1 ya. Bisa ya. Bisa Mas Ilham? Kalau tidak bisa nanti bisa diskusi juga sama teman-temannya. Atau kalau masih belum bisa nanti bisa ditanya. Bisa ditanya. Oke, kalau semisal sudah selesai, bisa langsung maju ke depan ya. Tapi kalau semisal belum selesai, bisa dikerjakan terlebih dahulu. Perwakilan kelompoknya saja ya. Silakan. Bisa maju ke depan. Oke, ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Kalau ada kesulitan nanti Ibu coba jelaskan kembali. Untuk yang dapat energi cut siapa? Oh iya. Ada kesulitan? Kalau ini Cina 22 menit. Oh iya. Ya, paling kan 24 kan. Oh iya.
Oke, sudah semua? Oke, baik. Nah, oke, karena sudah diselesaikan semuanya, maka kita cocokkan bersama ya. Nah, karena ini kan butuh bantuan untuk menghitung ya, jadi nanti bisa tolong dihitung bersama-sama, Ibu dibantu ya. Nah, sekarang kita masuk di nomor 1. Dia adalah berdasarkan entalpi pembentukan standar. Jadi rumusnya adalah produk kurangi reaktan. iya, produk dikurangi dengan reaktan seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk di reaktannya terlebih dahulu. Di sini ada 3 kali CH4. CH4 apakah betul di situ? Negatif 75. Iya. Betul ya. Kemudian di situ 2 dikali H2O betul negatif 286. Iya. Oke, ini hitungannya sudah betul, bisa dicontohkan bersama. Sudah betul? Untuk yang lain teman-temannya? Betul ya. Kemudian di sini untuk CO2 1 dikali negatif 394, betul ya, negatif 394. Maka ini dijumlahkan menjadi Negatif 191. iya, sudah betul hitungannya? Sudah ya. Oke, untuk ruas kiri selesai. Kemudian di ruas kanan. Nah, di situ adalah ada 4 CO. 4 kita kalikan CO betul negatif. Iya, betul ya, negatif 111. Oke, karena di sini kenapa H2O bisa 0? Iya, karena unsur bebas ya. Jadi di ruas kanan hanya ada negatif 4 saja. Kemudian karena tadi rumusnya adalah Produk kurangi reaktan. iya, betul. Jadi entalpi pembentukan dari produk kita kurangkan dengan reaktannya. Jumlah ya ini. Nah, di sini produknya adalah negatif 444. Kita kurangkan dengan negatif 1191. Maka hasilnya betul positif 747. Oke, betul ya ini berarti. Tuh. Oke, kalau seperti itu. Sekarang kita masuk di contoh soal nomor 2. Ya, ini tentang energi ikatan gitu ya, tentang energi ikatan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada C2H4. Kita lihat apakah ini sudah betul jodohnya atau belum ya. Di sini ada karbon. Karbon di sebelah kiri apakah betul sudah memiliki 4 tangan? Sudah ya, karena ini 1, di sini 2, di sini 4. Oke. Di sini 1, dan di sini 2. Begitu. Kemudian di karbon sebelah kanan sudah 4 tangan? Iya. Sudah ya, berarti untuk karbonnya sudah pas. Kemudian di hidrogennya, masing-masing hidrogennya punya 1 tangan? Iya. Punya ya. Jadi di sini sudah pas 1 tangan semuanya. Oke, kemudian di sini ada H2. H2 betul ya, sudah sama-sama 1 tangan. Kemudian di sini ada C2H6. Di sini untuk C-nya, C di kiri sudah memiliki 4 tangan atau belum? Betul ya. Kemudian di kanan apakah sudah memiliki 4 tangan? Sudah. Oke, betul. Di sini hidrogennya ada 6. Nah, sekarang kita tulis di sini 1 kali CC. Betul ya, ini ada di sini. 4 kali CH. 1, 2, 3, 4. Betul. Kemudian di sini ada 1 HH. Nah, di sini kita masukkan di 1 kali 607. Betul 607? Iya. Betul. Di sini 4 kali 415. Betul ya? Kemudian di sini 1 kali 438. Betul. Sehingga ini betul. Oke. Kemudian di sini 1 kali CC. Betul ya? Kemudian di sini 6 kali CH. Di sini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti ini betul. Kemudian tadi rumusnya adalah Reaktan dikurangi produk. betul.
jawabannya betul, negatif 1, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Oke, karena ternyata anak semuanya sudah bisa mengerjakan soal dengan benar dan baik, mari kita simpulkan terlebih dahulu. Kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Nah, kita tadi sudah mempelajari bagaimana menghitung entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar dan energi ikatan. Nah, kalau untuk yang menggunakan entalpi pembentukan standar tadi rumusnya adalah, ayo bersama-sama. Ya, benar kurang reaktan. Kalau untuk yang energi ikat, ya, jadi jumlah energi dari reaktan kita kurangi dengan jumlah energi dari produknya. Oke, ternyata sudah pada bisa semua ya. Karena kita sudah bisa mengerjakan soal dan bisa memahami materi, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, baik, untuk hari ini tidak ada PR ya, jadi silakan bisa belajar mandiri. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.